Nah, bertemu kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy lagi berada di Dangau atau gubuk sementara. Mudah-mudahan ini untuk sementara bergubuk pada saat kita lagi menanam durian. Nah, kita akan berbicara-bicara ini tentang masalah nanam durian ini, kawan-kawan. Kenapa saya menyatakan menanam durian ini sangat penting? Karena memang ya, durian ini sebuah prospek yang sangat bagus. Kenapa saya katakan begitu? Karena durian ini sekali nanam, panennya terus-menerus setiap saat. Bahkan dari mulai usia 3, 4, 5 sampai ke sana, itu durian tetap akan dipanen sama kita. Tentunya dengan pemeliharaan dan bibit yang bagus. Tetapi memang saya akan membicarakan yang hari ini adalah tentang masalah pupuk. Kenapa? Karena memang kalau kita sudah menginginkan sebuah tanaman itu bagus, bahkan menghasilkan, yang pertama itu adalah di samping yang lain-lain kita harus memahami tentang pupuk. Nah, kita akan berbicara tentang pupuk, Pak. Nah, jadi pupuk itu ada beberapa macam pupuk. Ada pupuk kompos, ada pupuk organik, ada anorganik, bahkan pupuk organik saja itu juga ada banyak macamnya, termasuk juga anorganik gitu kan. Nah, pupuk organik itu adalah pupuk yang dikategorikannya adalah yang paling ramah, yaitu adalah di sini ada pupuk kompos, itu namanya adalah pupuk kompos, itu kompos hijau. Kemudian ada kompos kandang gitu kan. Kemudian ada pupuk-pupuk organik, anorganik, yaitu semacam pupuk buatan. Nah, pupuk buatan pun itu juga diklasifikasikan untuk fungsinya. Ada yang memang untuk pertumbuhan, ada untuk pembuahan, perangsangan. Nah, kita akan berbicara tentang pupuk masalah pupuk yang pertama, yaitu pupuk untuk pertumbuhan dulu. Nah, pupuk untuk pertumbuhan, Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang paling bagus itu adalah pupuk dari kompos. Nah, kompos ini saya akan bicarakan lagi bahwa kompos ini saya akan membicarakan ada dua kategori. Yang pertama adalah kompos buatan yang dari tanaman. Misalnya kita dari daun-daun hijau, kemudian dari sampah yang tentunya adalah non daripada plastik dan sebagainya. Itu yang kita bikin, kemudian dilakukan fermentasi atau dilakukan sebuah pembusukan, baik itu dibikin sendiri maupun secara alam. Artinya kalau secara alam mungkin ada tumpukan dedaunan, misalnya jerami, batang padi dan sebagainya, kita tumpukin dan itu juga bisa menjadi sebuah kompos. Kemudian yang kedua adalah pupuk hewani. Artinya kotoran hewan. Kotoran hewan itu ada sapi, kambing, kemudian juga ada dari berbagai hal lah, termasuk kelinci, termasuk dari burung, nah dari burung walet dan sebagainya. Dan itu adalah prosesnya memang bagus sekali itu, karena itu yang paling kumpit. Kalau pupuk kompos tadi itu hanya bagus untuk tekstur tanaman, tekstur tanah, kandungan tanah, karena dia memang sangat bagus. Tetapi kalau untuk hal-hal kandungan yang lebih mineral yang terkandung di dalam pupuk itu yang lebih bagus adalah pupuk kandang, artinya dari hewani. Tetapi ini tadi bahwa pupuk kandang itu harus ada sebuah proses. Prosesnya apa? Yaitu prosesnya adalah fermentasi. Fermentasi apa itu? Fermentasi itu adalah membikin sebuah pupuk, membikin sebuah katakanlah kohai kambing itu menjadi aman dan ramah terhadap tanaman, yaitu harus difermentasi gitu. Apa fermentasi itu? Itu adalah percepatan untuk melakukan itu. Nah, kalau yang biasa misalnya pupuk kohai kambing itu dibiarkanlah misalnya di atas 3 sampai ke 1 tahun, itu baru ramah itu. Udah setengah-setengah tanah atau udah hancur itu baru. Nah, tapi kalau difermentasi itu biasanya di antara 20 hari sampai 2-3 bulan, itu malah lebih bagus. Pada saat kita difermentasi kemudian menjadi dan hancur. Kemudian warnanya juga yang itu tuh pertama adalah baunya itu lebih enak karena memang kita kasihin E4, kemudian mulase yang baunya akan berbaunya adalah berbau tape.
Nah, kemudian warnanya akan hitam. Itu adalah pupuk yang kompos dari hewannya. Sementara pupuk-pupuk yang lain termasuk pupuk buatan, yaitu adalah urea, kemudian NPK, KCL. Nah, ini ada dua hal. Pupuk-pupuk yang mengandung N murni termasuk urea itu yang sangat bagus untuk masa pertumbuhan. Artinya masa sebelum pembuahan itu harusnya di urea. Nah, tetapi memang urea ini biasanya, kecuali kalau untuk di sawah atau di kebun, di tanaman yang sudah ini, itu mungkin lebih pas. Tapi kalau untuk pas penanaman durian di bawah 3 tahun itu kurang pas terhadap pupuk yang ini, pupuk untuk urea. Nah, bagaimana caranya adalah kita mengganti urea dengan yang lain. Artinya dengan pupuk yang sekapasitas dengan urea, yang kandungan N-nya tinggi, itulah yang harus digantikan untuk supaya lebih bagus. Nah, sementara bahwa kandungan yang lainnya, kalau misalnya itu kan kalau N itu adalah untuk pertumbuhan. Sementara kalau untuk perangsangan, pembuahan dan penguatan pembuahan itu terdapatnya di fosfor dan kalium, ya kan? Nah, itu tadi bahwa kalau masa merangsang pembuahan itu adalah MKP, kemudian untuk di awal dulu artinya NPK 16 itu adalah menstabilkan setelah kita penanaman awal itu di bertambah pertumbuhannya itu adalah yang N-nya kecil, N-nya besar, tetapi yang ramah yaitu untuk pengganti urea adalah dengan garam krosok. Nah, Bapak, saya sampaikan di awal itu untuk mengganti, ada pengganti daripada urea adalah dengan garam krosok. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk masa pertumbuhan, mempersiapkan diri untuk pembuahan itu adalah dengan NPK 16. Nah, dari sana misalnya katakanlah kalau durian itu udah usia 3 tahun sampai ke 5 tahun, itu adalah masa pembuahan. Dan tanaman yang paling bagus adalah di usia 5 tahun. Itu paling standar sekali. Kalaupun ada yang di 3 tahun, bahkan ada yang kurang 3 tahun, kalau menurut saya itu hanya mengejar kepuasan semata, bukan dari sisi ekonomi. Karena kalau usia 3 tahun berbuah paling banyak juga 2-3, paling banyak 7 atau 10 dimaksimalkan. Itu pun juga akan merusak pada tanaman. Nah, kemudian kalau untuk itu adalah NPK 16. Sementara untuk merangsang pembuahan itu adalah MKP. Nah, MKP ini yang banyak N-nya nggak ada, tapi M, magnesium, kemudian kalium, kemudian fosfor, gitu loh. Nah, ini yang harus pada saat dia menjelang pembuahan. Nah, setelah berbuah justru yang banyak itu adalah unsur kalium dan fosfornya, yaitu adalah di KCL, gitu. Nah, ini yang harus banyak, kawan-kawan. Kenapa? Karena memang itu yang menentukan isi buah, rasa buah, bahkan tekstur buah itu dari hal-hal itu. Sementara untuk penguatan itu adalah satu unsur, satu mineral unsur dari pupuk itu adalah boron. Itu juga jangan ditinggalin. Artinya kalau kita klarifikasi lagi dari tadi, ini pupuk-pupuk, masalah pupuk adalah pupuk kompos. Pupuk kompos itu ada pupuk kompos hijau, yaitu pupuk kandang, ya, artinya dari hewani. Nah, kemudian juga ada pupuk N-organik, yaitu adalah pupuk urea untuk kandungan N-nya yang bisa diganti dengan garam krosok. Kemudian masa pertumbuhan yang paling bagus adalah memakai NPK 16. Nah, itu di usia dari 3 tahun sampai ke 5 tahun itu pakai NPK. Kemudian di 5 tahun masa awal pembuahan itu kita pakai MKP. Di MKP, kemudian pada saat setelah keluar pentilnya, bunganya sudah keluar, itu adalah mempergunakan dengan KCL, yaitu yang kandungannya banyak F, fosfat, dan kaliumnya. Kemudian juga untuk mempertahankan itu adalah ditambahkan dengan boron. Nah, itu jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah pengetahuan kita tentang pupuk. Jadi kawan-kawan harus memahami tentang pupuk kalau mau memulai tanaman durian. Karena gini, durian ini adalah salah satu tanaman yang punya prospek yang sangat bagus, kawan-kawan. Kenapa? Kalau kita tanam
cabai, apalagi bawang, apalagi pisang, bukan berarti itu jelek, tidak, itu bagus. Tetapi dengan perhitungan secara ekonomisnya adalah saya begini gitu. Kalau kita nanam pisang, satu batang itu begitu sudah berbuah kita tebang selesai. Nanam kates juga paling lama itu adalah 2 tahun. 1 tahun penanaman, 2 tahun buah. Itu pun kalau bagus, ya kan? Dan itu juga selesai. Gitu loh. Cabai juga begitu. 3 bulan paling 6 bulan gitu. 1 tahun tuh paling lama. Itu juga selesai juga. Tidak berkesinambungan. Sementara durian ini adalah berkesinambungan. Sekali nanam, berulang kali kita mendapatkan hasil. Oleh sebab itu, dari hari ini coba kita persiapkan yang punya lahan, terutama berkawan-kawan ini. Saya bukan mengajari apalagi menggurui, tidak. Cuman ini adalah sebuah sharing saja dengan kawan-kawan, dengan bapak-bapak, terutama adalah para petani yang ingin memulai menanam durian. Prospeknya sangat bagus sekali. Karena memang penghobi durian ini walaupun di Eropa kurang, di Barat juga kurang, tetapi di ASEAN saja sekarang ini masih kekurangan. Hanya dari 2 negara, yaitu dari Thailand dan Malaysia. Indonesia baru sebagian kecil, bahkan Indonesia 80% masih dikirim dari 2 negara. Nah, sementara sekarang Timur Tengah juga sudah mau. Jadi prospeknya sangat bagus. Oleh sebab itu, dari mulai hari ini segera menanam durian. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi? Dari Kabupaten Tengah Teddy Kurnia TGM menyampaikan salam durian.